Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Lelaki dan Dosa Wanita. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa dan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya janganlah berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Setiap dosa terjadi kepada lelaki, setiap dosa juga terjadi kepada wanita. Setiap pertobatan harus dilakukan oleh lelaki dan pertobatan pun harus dilakukan oleh wanita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa lelaki dan dosa wanita. Waktu saya sodorkan bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ke 11. Ada sebagian sahabat seperjalanan mungkin akan protes. Mengapa dosa wanita hanya ditegur cukup satu ayat saja pada ayat yang ke-8? Tetapi dosa wanita itu dicatat sampai kepada ayat yang ke-11, 3 ayat. Bahkan pada ayat yang ke-12 pun teguran kepada wanita. Apakah di sini kita boleh berbicara bahwa firman Tuhan itu berlaku tidak adil? Mengapa lelaki ditegur dosanya cuma satu ayat? Hanya ayat yang ke-8. Tetapi wanita ditegur dosanya sampai 4 ayat 9 sampai ke 12. Berbicara tentang dosa bukan berarti masalah banyak, tapi penjelasannya. Ayat kita lihat ayat ke-8. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Di sini dicatat tentang tangan yang suci dan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kita berbicara tentang tangan. Mengapa tangan? Pada kita berbicara dosa laki-laki, tangan mungkin sangat mudah sekali dalam relasi wanita dan lelaki. Lelaki itu suka bermain tangan karena mungkin merasa fisiknya lebih kuat, fisiknya lebih sanggup, lebih mampu, sehingga seringkali tangannya itu membuat perbuatan dosa dengan melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada wanita, kekerasan kepada anak-anaknya. Kemudian firman Tuhan katakan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Lelaki yang pemarah, lelaki yang suka berselisih, itu seringkali ada di dalam setiap kehidupan, dalam rumah tangga di mana-mana. Dan bukankah kita seringkali melihat lelaki-lelaki yang bertengkar di jalanan, berselisih di jalanan, anak-anak remaja yang tawuran, antar geng, antar sekolah di kampung-kampung. Kemudian peperangan-peperangan dalam skala yang lebih besar, itu justru melibatkan banyak lelaki. Bukankah tentara-tentara yang berperang itu adalah lelaki pada umumnya? Bahkan bukan hanya pada umumnya, semuanya lelaki yang berperang. Jadi lelaki itu adalah lelaki yang suka berperang dan kemudian mudah sekali tergoda untuk marah. Mengapa lelaki itu mudah marah? Biasanya berbicara tentang ego. Biasanya berbicara tentang faktor kekuasaan. Biasanya berbicara tentang harga diri. Kalau kita lihat di jalanan, di tempat-tempat umum, hanya kesenggol sedikit mata, kemudian menatap dengan mata antar lelaki, terjadi banyak perselisihan, bahkan pembunuhan. Lalu kemudian dosa berikut tidak hanya tangan, tetapi juga adalah mulut, tanpa marah. Kata-kata kasar itu sangat seringkali diucapkan memang oleh lelaki. Walaupun tidak memandang gender tentang dosa kata-kata. Tapi itu banyak dilakukan. Ucapan-ucapan mengumpat, ucapan-ucapan merendahkan. Yang pada akhirnya kemudian menimbulkan perselisihan. Mari kita tentang wanita. Wanita dikatakan apa dosanya? Hai perempuan, hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, jangan memakai mutiara, jangan memakai pakaian yang mahal, tetapi hendaklah engkau berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak perempuan beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Kita melihat wanita pun punya dosa yang lain. Yaitu dosa bagaimana mengagungkan dan mendewakan kecantikan.
Kita diminta oleh Tuhan cantik, kita diminta oleh Tuhan berdandan dengan rapih, tetapi tidak identik dengan kemewahan. Tidak identik kemudian mendandani kita untuk menggoda banyak laki-laki. Firman Tuhan berkata perempuan yang baik itu berdandan dengan pantas. Artinya firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdandan, tapi berdandanlah dengan pantas. Lalu dengan sopan dan sederhana. Jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Menjadi wanita yang hedonis, yang kemudian mengagungkan kecantikan, kemudian tidak memperhatikan bahwa uang yang tersedia di dalam keluarga yang kau simpan tidak hanya untuk dirimu, tetapi bisa dengan bijaksana. Kita dipanggil untuk cantik, kita dipanggil untuk bersih, kita dipanggil untuk rapi, wanita dipanggil untuk berdandan dengan pantas, maka kecantikan akan timbul. Tapi kita melihat di dalam firman Tuhan tidak cukup dengan hanya berpakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah dikatakan ayat ke-10, kita dipanggil, wanita dipanggil untuk berdandan dengan perbuatan yang baik dan berdandan sebagai perempuan yang beribadah. Jadi Tuhan meminta wanita itu berdandan dengan perbuatan baik dan sebagai wanita yang beribadah. Kalau kita belajar, perbuatan dosa lelaki disebabkan juga oleh wanita. Perbuatan dosa wanita pun disebabkan oleh lelaki. Mengapa wanita suka berdandan berlebihan? Karena itu juga banyak lelaki hanya memikirkan mendekati wanita karena kecantikan fisik, tidak menghargai karakternya, sehingga wanita tergoda untuk melakukan sesuatu dari tuntutan laki-laki. Lelaki pun menjadi pemarah, menjadi kemudian brutal, karena ada tuntutan dari wanita. Bagaimana supaya bisa memberikan yang terbaik secara finansial, dicukupi. Permohonannya tidak hanya cukup, tapi meminta berlebihan. Jadi ada dosa yang diperbuat oleh lelaki disebabkan oleh wanita, dan ada dosa yang diperbuat oleh wanita disebabkan juga oleh lelaki. Dua-duanya saling terkait, sehingga dosa lelaki dan dosa wanita itu punya tugas masing-masing menyelesaikan dosanya masing-masing, menyelesaikan keburukannya masing-masing di hadapan Allah, agar laki-laki tidak menjadi seorang yang pemarah, agar laki-laki itu bisa menjaga tangannya menjadi tangan yang suci, agar lelaki juga tidak kemudian menimbulkan perselisihan di mana-mana. Engkau dicipta sebagai lelaki untuk membawa kedamaian, untuk memimpin kepada sebuah kehidupan yang indah di mata Tuhan. Demikian juga wanita. Sibuk-sibuklah engkau berdandan dengan perbuatan baik, dan sibuk-sibuklah engkau berdandan dengan sebuah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Tetap bisa rapi, tetap bisa cantik, namun sopan, namun sederhana, namun memberkati, dan kemudian tidak pernah akan luntur kecantikanmu. Karena kecantikanmu tidak hanya berbicara dandan, tidak hanya berbicara pakaian yang mewah, tidak hanya berbicara tentang mengurus rambut, tapi engkau berdandan mengurus perbuatanmu, mengurus ibadahmu, mengurus hatimu, sehingga Tuhan dimuliakan. Baik lelaki, baik wanita punya dosanya masing-masing, baik lelaki dan baik wanita. Engkau harus berjuang dengan dosa-dosa kali masing-masing, itu mengubahnya menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Mari sahabat seperjalanan berjuang. Engkau lelaki, berjuanglah mengatasi dosamu. Engkau wanita, berjuanglah mengatasi dosamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.